Ya, kembali bersama kami, pemirsa masih bersama dengan Bang Said Salahuddin. Kalau kita mencoba mengomentari mengenai dinamika Pilpres ini tadi menarik di sosial media karena ramai juga sebelumnya ada baru-baru ini mengenai gubahan lagu dan segala macam begitu. Nah, ini apakah kategori sebagai kampanye sebenarnya atau hanya tadi partisipan saja yang memang sudah terikat secara emosional dengan kedua calon? Iya, memang perkembangan teknologi informasi di kita ya, penggunaan sosial media dan kemudian kreativitas dari masyarakat ya, itu tidak berimbang atau seiring sejalan dengan apa namanya aturan hukum. Aturan hukum selalu saja terlambat gitu kan. Mengantisipasi. Oleh sebab itu memang nggak bisa kita apa namanya buat sesuatu menjadi sangat apa namanya sangat ketat begitu ya terkait dengan kreativitas dari warga masyarakat dalam menunjukkan dukungannya gitu, dalam menunjukkan dukungannya kepada pasangan capres cawapres kan. Nah, jadi ada yang tadi Mbak Lulu bilang mau lagu lah, membuat apa meme dan segala macam gitu. Nah, ini semua menurut saya ya itu menjadi bagian dari kreativitas masyarakat yang memang perlu kita apresiasi gitu ya, apresiasi. Nah, bahwa kemudian di dalam ide-ide atau kreativitas tadi itu ada bagian-bagian yang melanggar ya, tetap kita tegakkan aturan pemilunya gitu ya. Tapi pada umumnya yang saya mau bilang bahwa masyarakat harusnya mempunyai kebebasan gitu. Ini kan soal apa freedom of expression gitu. Bagaimana kebebasan untuk berekspresi gitu, menyatakan pendapat gitu ya. Itu bebas-bebas saja, mereka bisa melakukan dengan berbagai cara, tetapi sepanjang itu tidak dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, that's okay gitu menurut saya. Baik, dan kalau melihat sebenarnya dari komposisi tim ses gitu, sebenarnya berapa sih idealnya, dan ini pembagiannya memang masing-masing punya sendiri begitu ya. Kalau di Prabowo Sandi ini ada yang sebagai Dewan Pengarah segala macam, semua ketua partai juga dilibatkan gitu ya, sedangkan di tim Jokowi juga berbeda sendiri untuk strukturnya. Idealnya seperti apa sih, Bang? Tidak ada standar baku tentang siapa yang harus menjadi tim kampanye gitu ya. Sebetulnya tim kampanye ini adalah selain dari pasangan calon. Jadi tim kampanye itu selain pasangan calon ya. Karena kita sekarang pemilunya serentak, jadi ada 3 peserta. Peserta yang pertama adalah peserta pemilu legislatif. Itu pemilu legislatif, pesertanya adalah partai politik kan, caleg menjadi sub peserta pemilu. Maka mereka tidak membentuk tim kampanye kecuali pelaksana kampanye. Nanti saya akan uraikan. Yang kedua, DPD juga begitu, mereka hanya membentuk pelaksana kampanye. Nah, untuk capres-cawapres ya, mereka membentuk tim kampanye. Kenapa? Karena mereka diusungnya itu oleh partai politik ya, yang apalagi juga jumlahnya kan tidak cuma satu ya, sekarang gabungan-gabungan partai politik. Nah, itu kan karena skupnya secara nasional. Dapilnya seluruh Indonesia. Kalau DPD itu dapilnya hanya provinsi. Kalau DPR RI dapilnya itu bisa satu provinsi, bisa lebih dari 2 kabupaten kota gitu ya. Kalau DPRD provinsi dan kabupaten kota itu juga lebih kecil lagi dari itu. Nah, skup dari daerah pemilihan ini ya yang membuat adanya pembedaan antara tim kampanye dan pelaksana kampanye. Tim kampanye seperti capres-cawapres ini dia tidak ditentukan harus seberapa besar posturnya. Mau dibuat apakah di situ ada dewan pengawas, dewan penasehat, dewan dewan itu dan sebagainya. Itu nggak diatur secara tegas oleh undang-undang, tidak diatur juga oleh peraturan KPU. Tetapi itu diberi keleluasaan. Maksudnya apa? Supaya tim ini bisa bertindak untuk dan atas nama calon. Misal, Pak Jokowi ya mau berkampanye di Aceh, beliau nggak usah hadir, yang hadir adalah ketua partai PKB umpamanya, dia bagian jadi tim kampanye, maka dia bisa mengatasnamakan Pak Jokowi berkampanye di Aceh, representatifnya gitu kan? Karena dia bagian dari tim kampanye yang namanya resmi didaftarkan. Lantas kemudian misalnya juga Pak Prabowo mau kampanye di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara dia kebetulan nggak bisa hadir, dihadiri oleh katakanlah Zulkifli Hasan sebagai ketua Partai Amanat Nasional sebagai salah satu pendukungnya umpamanya. Maka Pak Zul itu bisa mengatasnamakan Pak Prabowo sebagai bagian dari tim kampanye tadi itu. Jadi
pelibatan tim kampanye itu bergantung kebutuhan masing-masing pasangan. Ada yang merasa perlu besar karena itu bisa saling mewakili atau serentak gitu ya, paralel. Begitu, ya. Bisa juga ada yang tidak perlu banyak-banyak. Jadi misalnya nih, salah satu atau dua-duanya itu mau bikin tim kampanye cukup misalnya di nasionalnya ya, misalnya cukup 10 orang umpamanya. Di daerah dibikin lagi kan, tim kampanye daerahnya dibikin lagi, itu cukup 10 orang, itu sudah boleh-boleh saja gitu ya. Boleh-boleh saja gitu ya. Terserah mereka mau kebutuhan berapa. Dugaan saya, kenapa kemudian menjadi banyak, ini sebetulnya juga terkait dengan bagaimana memberi ruang ya kepada para pendukung juga bisa ikut secara resmi ya mengkampanyekan kedua pasangan gitu. Kalau mereka tidak terdaftar sebagai bagian dari tim kampanye, mereka tidak bisa melaksanakan kampanye atas nama pasangan calon, gitu kan? Maka mereka perlu katakanlah legalitas untuk melakukan itu dengan didaftarkan oleh partai politik pengusung ya kepada KPU yang kita sebut sebagai tim kampanye supaya namanya terdaftar. Kenapa harus banyak? Ya mungkin saja memang dianggap penting untuk memperbanyak dukungan, bisa saja. Gitu. Tapi kalau mau dibikin lebih sedikit juga bisa saja gitu. Nah tapi menarik di Pilpres kali ini adalah ketika ada beberapa kepala daerah yang notabene adalah dari koalisi Prabowo Sandi gitu, tapi kemudian menyatakan mendukung Jokowi Maruf. Nah ini bagaimana nih sebenarnya? Atau kalau lihat di Tinses sendiri sempat ramai mengenai Quick Kengi gitu yang katanya PDIP tapi juga ikut diskusi di ekonomi dan segala macam ya. Akhirnya kemudian sempat menyatakan bahwa saya tidak mendukung, tidak berada di dua pihak, tapi lebih kalau untuk mengajak diskusi mengenai ekonomi saya memberikan untuk semuanya. Nah ini menarik ini. Begini. Jadi kalau pemilunya tidak serentak, Pileg dan Pilpres, kan biasanya Pileg dilakukan lebih dahulu, ya. Ketika Pileg dilaksanakan terlebih dahulu, itu kan partai, sering orang menyebut sebagai mesin partai bergerak lah gitu ya, untuk bisa mengkampanyekan. Nah, partai ini menurut Undang-Undang Partai Politik ya, itu dia bergantung kepada konstitusi partai atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta peraturan-peraturannya mengatur bagaimana. Apakah satu keputusan itu berlaku hierarkis, ya dipatuhi oleh ke bawah gitu ya, atau bagaimana, itu bergantung kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai politik. Dalam konteks itu maka kalau ada yang balelo, ada yang tidak taat dan sebagainya, ketua partai, pimpinan partai bisa mengenakan sanksi. Tapi ketika masuk di Pilpres dan Pileg yang serentak, ini kan ada posisi di mana si tim pemenangan calon presiden wakil presiden gitu ya, itu bukan hanya dari satu partai saja, tapi juga lebih dari satu partai kan. Nah, masing-masing dari mereka inilah yang kemudian melihat satu, ada nggak urgensinya saya mendukung pasangan ini walaupun tingkat pusat mengatakan begitu. Nah, jadi mereka lihat kadernya di daerah itu akan seperti apa sehingga mereka mengakomodir. Jadi situasi dan kondisinya kontekstual sekali. Sehingga pengenaan sanksi yang tadinya kalau dia nggak taat kepada pimpinan partai, mungkin di sini agak lebih agak lebih longgar lah. Kita bisa lihat contohnya pada Demokrat. Tapi ada juga mungkin di partai lain yang tidak tidak selonggar Pak SBY ya, memberikan arahan, bisa saja mereka tetap akan mengenakan sanksi gitu, karena ini sudah keputusan partai dan harusnya didukung. Tapi ada juga yang mau memang main politik dua kaki. Gitu. Ada juga yang mereka tujuannya adalah mungkin saja menyelamatkan diri dari suatu kasus tertentu begitu ya, yang mereka anggap akan lebih aman kalau mereka mendukung salah satu pasangan calon. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan semakin menarik. Kami akan kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami.